kajian Islam. Di dalam kitab induk Lauhul Mahfud, sebelum Allah menciptakan semua itu, seorang mukmin harus memahami rukun-rukun takdir dengan benar, mulai dari al-ilmu, yang kedua al-kitabah, pencatatan. Setelah Allah mengetahui segala sesuatu dari awal sampai akhir, kemudian Allah ciptakan makhluk yang pertama, kolam. Diperintahkan kolam itu menulis, uktub, tulislah. Kata kolam, madza aktub, apa yang harus aku tulis? Kata Allah Jalla wa'ala kepada kolam, uktubil maqadiral khalaiq, tulis segala catatan takdir seluruh makhluk. Ma huwa kainun ilal abad, mulai dari yang pertama sampai yang akhir. Barulah kemudian seluruh catatan ini disimpan di dalam kitab yang terpelihara yang disebut dengan Lauhul Mahfud. Nama lain dari Lauhul Mahfud, Kitabul Mubin, kitab yang nyata, atau disebut dengan Adzikru. Dia adalah yakni kitab induk yang berisi seluruh catatan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru kemudian rukun ketiga, yaitu al-masyiah, kehendak. Mana yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi, dan mana yang tidak dikehendaki Allah tidak terjadi. Dan yang keempat, al-khalqu, barulah Allah menciptakan makhluk. Makhluk itu diciptakan setelah itu. Bukan hanya makhluknya, tapi juga perbuatan, apa yang mereka lakukan diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka segala kejadian yang ada di muka bumi ini, termasuk kejadian yang menimpa diri kita, semua itu sudah tertulis, inna dzalika 'alallahi yasir, dan bagi Allah itu sangat mudah. Maka kalau kita memahami seperti ini, tidak perlu disayangkan dalam hidup ini, karena ini perjalanan hidup kita. Saat ini kita sedang ditimpa musibah. Ada musibah yang bersifat personal, mungkin Bapak Ibu dikasih sakit atau accident. Tapi ada yang bersifat komunal, musibah ini terjadi secara global, seperti sekarang ini, dengan adanya wabah virus misalnya. Ini semua sudah tertulis, sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Bahkan kalau kita memahami takdir itu ada yang bersifat azali, yang Allah sudah tulis dari awal sampai akhir. Ada takdir itu yang bersifat al-umri, yang dicatat rinciannya kembali pada saat janin berusia 120 hari atau 4 bulan. Dicatat rizkuhu wa ajalu wa amalu wa sakiyun am sa'idun. Ditulis rizkinya, ditulis ajalnya, ditulis amal perbuatannya. Bahkan sudah ditetapkan oleh Allah Bapak Ibu tentang surga dan nerakanya, celaka atau bahagia, sudah ditulis. Bahkan takdir itu dirinci kembali, yakni yang disebut dengan takdirus sanawi, takdir yang diturunkan rinciannya setiap malam Lailatul Qadar, dan itu berlaku untuk 1 tahun. Antara Lailatul Qadar sampai Lailatul Qadar berikutnya sudah ditetapkan oleh Allah tentang rizki, tentang ajal, siapa yang meninggal pada saat itu, rizki selama setahun itu, dan apa kejadian baik saat kejadian maupun sesudahnya. Akibat dari itu semua itu diturunkan oleh Allah rinciannya dalam beberapa kitab. Itulah takdir sanawi, takdir yang bersifat tahunan. Maka apa yang terjadi hari ini sudah diturunkan catatannya pada saat Lailatul Qadar kemarin, sampai Lailatul Qadar yang akan datang. Maka kalau kita sudah memahami ini Bapak Ibu, tidak ada yang perlu dipersalahkan. Oh ini gara-gara kamu ini, kamu memang ini penyebabnya, yang keroknya kamu, dan yang dipersalahkan. Itu semua bagian dari skenario Allah Tabaraka wa Ta'ala.
kita sebagai orang mukmin bagaimana mensikapinya. Maka salah satu sifat yang wajib ada ketika diberikan oleh Allah musibah, maka tidak ada lain kecuali sifat as-sabru indal musibah, sabar ketika diberi oleh Allah musibah. Dampak dari musibah bersifat komunal ini bisa sampai kepada dampak-dampak yang kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pandemi ini, akibat wabah corona ini, yang jualan sepi atau tambah rame? Tambah sepi. Belum lagi nanti anak-anak di rumah, semakin pinter atau semakin nggak pinter anak-anak di rumah? Halo? Halo? Nah ya, main HP, semakin pinter atau semakin jauh atau dijauhkan dari bagaimana dia harus mensuri toladani para asatid di sekolah-sekolah dan di pondok mereka. Justru kita yang diperintahkan untuk menjadi suri tauladan, sementara ibu bapak berpikir keras bagaimana untuk mencukupi kebutuhan mereka yang sekarang grafiknya sudah mulai turun. Antara kesibukan mencari maisha dan kesibukan pendidikan yang bebannya lebih berat. Lebih ringan apa lebih berat? Ketika anak-anak kita daring di rumah, bahkan sampai kadang istri uring-uringan. Berapa banyak kasus perceraian hanya karena suaminya di PHK atau pekerjaannya nol, bahkan berkurang atau banyak hutang. Ini dampak dari kondisi yang setahun lalu terjadi. Mau tidak mau, kesabaran kita untuk bergantung kepada rahmat Allah tabaraka wa ta'ala ini harus dikuatkan. Allah Jalla wa Ala memberikan tips di dalam Al-Quran bagaimana seorang mukmin itu menghadapi semua itu. Di antaranya surah Al-Baqarah pada ayat 155. Ini ayat yang terkenal bagaimana orang mukmin itu harus bersikap sabar karena Allah nanti akan turunkan rahmat jika dia sabar. Semua ada hikmahnya. Pasti semua akan berlalu dan Allah akan memberikan minimal pahala yang terbaik. Sekalipun tidak ada perubahan dalam kehidupan duniawiya kita, tapi Allah sudah mencatat kesabaran kita itu. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Antum insyaallah ayat ini pasti sudah hafal dan sering mendengarnya. Tapi kadang ketika kita dihadapkan kepada suatu ujian, istri yang nggak nurut, anak yang ngebantah kalau diperintah, kadang lupa dengan ayat ini. Ini bagian dari ujian Allah Jalla wa'ala. Dan sungguh kalian pasti akan kami uji dengan sesuatu. Pertama, ketakutan. Walju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Wathamarat wal anfus, kekurangan jiwa. Wathamarat, buah-buahan. Maka Allah katakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi mereka, yakni orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Ada 3 aspek kesabaran seorang mukmin itu. Pertama, dari lisannya. Orang yang bersabar itu pertama tampak dari lisan. Alladzina idza asabathum musibah qalu, mereka apabila ditimpa musibah dia ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang ucapannya jangan salah, inna lillahi wa inna lillahi raji'un, mestinya wa inna ilaihi raji'un. Luruskan itu. Biasanya orang yang tidak melihat secara detail hurufnya dianggap sama. Inna, sesungguhnya kami, lillah, milik Allah. Kenapa tidak menggunakan sesungguhnya aku, tapi kami? Inni lillah, sesungguhnya aku milik Allah. Tapi inna, kami.
Karena ternyata yang terlibat dalam kehidupan kita ini bukan hanya keakuan kita, bukan hanya diri kita. Karena kami itu termasuk di dalamnya aku dan hartaku, aku dan istriku, aku dan anakku, aku dan duitku, aku dan rumahku, aku dan mobilku, lillah, milik Allah. Jadi seandainya semua itu jika diambil oleh Allah, istri meninggal, anak sakit meninggal, itu bagian dari kehidupan kita. Lillah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya lah, kepada Allah lah, rajiun, akan kembali. Jadi semua apa yang kita miliki hari ini itu milik Allah. Kalau Allah mau mengambilnya, suka-suka Allah. Semua itu hanya hak guna pakai, bukan milik kita yang sebenarnya. Kalau Allah mau ngambil sewaktu-waktu dan tidak perlu pemberitahuan, tidak ada jadwal yang kita ketahui, maka semua itu adalah ujian bagi setiap diri kita. Kalau itu diambil oleh Allah, maka jangan lupa ucapan ini. Yang kedua, dipahami dalam hati, meyakini bahwa memang semua ini milik Allah, bukan milik kita. Artinya ketika orang diuji seperti itu, mulutnya jangan keliru mengucapkan sumpah serapah, apalagi menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah Jalla wa'ala. Allah nggak adil. Hati-hati, itu kalimat kekufuran. Sementara orang-orang yang mungkin banyak berbuat dosa diberikan kesejahteraan hidup. Kita yang taat kepada Allah, kenapa? Ujian datang bertubi-tubi. Hati-hati. Maknai kalimat innalillahi itu jangan hanya di lisan. Fahami bahwa kita ini milik Allah. Kalau Allah sewaktu-waktu mengambil, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Suka-suka Allah. Maka jangan sampai kita kufur dengan lisan kita. Demikian pula seorang mukmin apabila dia meyakini dalam hatinya, ditambah dengan amal perbuatannya yang menunjukkan dia sabar, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang justru membuat dia keluar dari agama Allah Jalla wa'ala, Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak kuat dengan ujian seperti ini, Pak, maaf, lari ke perdukunan, imannya dijual, dagangan seret. Gimana cara mendatangkan customer? Bukan bersabar dia, mencari cara. Mungkin barangkali trennya sekarang berubah, bukan offline tapi online barangkali. Dia cari, tapi enggak. Kadang datang kepada hal-hal yang tidak rasional. Pengen beli jimat ini, pengen beli ijazah ini, pengen beli ini dan itu. Larinya kepada kesyirikan. Minimal kalau tidak kesyirikan, kepada perbuatan maksiat. Dia jual imannya bi'arodin minat dunia, dengan harga yang murah. Kenapa? Karena banyak di zaman sekarang ini, Pak, karena tidak segera dia beramal soleh, ketika musibah datang begitu besar dan bertubi-tubi, sehingga mereka menjual imannya. Kalaupun tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran, dia menjual dirinya, dia menjual keluarganya, menjual anaknya untuk harga dunia yang murah. Mungkin hal seperti itu jauh dari pemikiran kita, tapi ada dalam kehidupan ini. Jangan melihat hanya ruang lingkup Indonesia, karena musibah ini sampai kemana-mana di seluruh belahan bumi ini. Kalau orang sudah nggak punya iman atau imannya tipis, melihat musibah seberat ini, dia bisa berbuat apapun, menghalalkan segala cara. Maka bersabar meliputi qalban, walisanan, wa amalan. 3 aspek kesabaran. Di samping sabar tadi, meliputi sabar di dalam melaksanakan perintah, dan sabar di dalam meninggalkan maksiat, dan sabar di dalam menghadapi musibah.
Kajian Islam.